Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Maidasari dengan NIM 2204-20669. Saya akan memaparkan materi mengenai karakteristik biografi pada mata kuliah perilaku organisasi yang diampu oleh Bu Yulia Hanaselina, SIP MAP, dan Bu Arta Dini Akmal, SAP MPA. Oke, jadi karakteristik biografi itu terdiri dari 3, yang dimana yang pertama itu ada personality, yang kedua ada values dan attitude, yang ketiga ada ability. Jadi perilaku organisasi sebagaimana telah diberikan pengertiannya, pada dasarnya dibentuk oleh perilaku individual para anggota organisasi yang meliputi karakteristik biografis, kemampuan individu, serta kepribadian dan pembelajaran. Salah satu faktor yang paling mudah untuk dianalisis atau dinilai seseorang adalah karakteristik biografisnya. Data pribadi seperti usia, jenis kelamin, atau status perkawinan maupun masa kerja yang dimiliki seseorang sangat umum untuk dipakai dan mudah diperoleh untuk kemudian dihubungkannya dengan tingkat produktivitas kinerjanya. Jadi di poin pertama itu ada personality. Jadi kepribadian itu adalah kumpulan karakteristik psikologis yang membedakan satu individu ke individu lainnya. Ini mencakup trait seperti kestabilan emosi, kecerdasan, eksreferensi, serta lain-lainnya. Karakteristik biografik seperti pengalaman hidup, pendidikan, dan lingkungan sosial dapat mempengaruhi pembentukan personality seseorang. Nah, yang jadi tahap kedua itu ada perception. Jadi persepsi adalah proses mental di mana individu memperoleh, memilih dalam organisasi, dan memberikan makna pada informasi sensorik mereka. Karakteristik biografik seseorang mempengaruhi cara mereka mempersepsikan dunia di sekitar mereka. Jadi sebagai contoh itu, seseorang dengan latar belakang pendidikan yang tinggi mungkin memiliki persepsi yang lebih analitis dan kritis dibandingkan dengan seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah. Dan setelah ke tahap perception tadi, kita akan lanjut ke individual making decision. Jadi kemampuan individu untuk membuat keputusan dipengaruhi oleh personality dan persepsi mereka. Personality memainkan peran dalam menentukan preferensi, nilai-nilai, dan kecenderungan dalam pengambilan keputusan. Misalnya seseorang yang memiliki trait dan kestabilan emosi mungkin lebih cenderung mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang rasional daripada dipengaruhi oleh emosi. Persepsi juga memainkan peran penting. Individu yang memiliki persepsi yang cermat dan analitis mungkin lebih mampu membuat keputusan yang tepat. Dengan demikian, keterkaitan antara karakteristik biografik tadi ke personality, perception, dan kemampuan individu dalam membuat keputusan itu sangatlah kompleks. Jadi karakteristik biografik itu mempengaruhi pembentukan personality yang pada gilirannya akan mempengaruhi cara individu mempersiapkan informasinya dan akhirnya bagaimana mereka membuat keputusan dalam kehidupan sehari-hari hingga ke dalam pekerjaan. Selanjutnya yang poin kedua itu ada values dan attitude, yang dimana nilai dan sikap ini misalnya seseorang individu yang dibesarkan dalam keluarga yang memberikan nilai tinggi pada kejujuran dan kerja keras mungkin akan membawa nilai-nilai ini ke dalam kehidupan dewasanya. Nilai-nilai ini dapat tercermin dalam sikapnya terhadap pekerjaan, hubungan interpersonal, dan keterlibatan dalam komunitas. Jika dia tumbuh dengan penghargaan terhadap kejujuran dan dia mungkin cenderung untuk selalu berkata jujur dan menghindari perilaku curang dalam kehidupan pribadi hingga ke kehidupan profesionalnya. Setelah dari aspek values dan attitude tadi, ini akan ke motivasi. Jadi seseorang individu yang memiliki latar belakang pengalaman hidup yang sulit dan berjuang untuk meraih pendidikan yang mungkin memiliki motivasi intrinsik yang kuat untuk mencapai kesuksesannya. Misalnya seseorang yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, namun memiliki ambisi yang kuat dan tekad yang besar untuk mengubah keadaan keluarganya, mungkin akan sangat termotivasi untuk meraih pendidikan yang tinggi dan mencapai karir yang sukses. Setelah dari tahap motivasi, selanjutnya akan ke tahap pengambilan keputusan individual. Latar belakang pendidikan dan pengalaman hidup seseorang juga dapat mempengaruhi cara mereka membuat keputusan. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan yang formal yang tinggi mungkin cenderung untuk membuat keputusan yang didasarkan pada analisis logis dan pemikiran yang kritis. Di sisi lain, seseorang yang dibesarkan dalam kehidupan yang lebih tradisional
dan nilai-nilai kekeluargaan yang kuat mungkin akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti keharmonisan keluarga atau norma-norma budaya dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, karakteristik biografik seseorang mempengaruhi nilai-nilai yang mereka anut, motivasi hidup mereka, serta cara mereka membuat keputusan. Contoh-contoh ini mencerminkan bagaimana pengalaman hidup dan latar belakang sosial seseorang membentuk perilaku dan pilihan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Tahap dari ketiga yaitu ada ability. Sebelum ke tahap ability, ada yang namanya tahap human input atau input manusia. Karakteristik biografi individual yang terlibat dalam suatu organisasi dapat mempengaruhi jenis input manusia yang diterima oleh organisasi tersebut. Misalnya, organisasi yang menerima karyawan dengan beragam latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, serta keahlian mungkin akan mendapatkan ide-ide yang perspektif yang lebih kaya, yang lebih dapat menghasilkan inovasi, serta solusi yang lebih baik dalam memecahkan suatu masalah. Setelah dari human input tadi, selanjutnya akan ke tahap ability, yang dimana kemampuan individu yang bergabung dalam organisasi juga dipengaruhi oleh karakteristik biografik mereka. Sebagai contoh, organisasi yang memiliki karyawan dengan beragam kemampuan teknis, kreativitas, dan kepemimpinan akan mampu menghadapi berbagai tantangan dengan lebih baik. Seorang karyawan yang memiliki kemampuan analitis yang kuat mungkin akan berhasil mengatasi masalah yang kompleks. Sementara karyawan dengan kemampuan komunikasi yang baik mungkin akan membantu memfasilitasi kolaborasi dan pemecahan masalah dalam sebuah tim. Tahap selanjutnya itu ada individual learning atau pembelajaran individu. Karakteristik biografi individu juga mempengaruhi cara mereka belajar dan berkembang di dalam sebuah organisasi. Misalnya, seorang karyawan yang memiliki latar belakang pendidikan yang kuat mungkin akan lebih cepat dalam memahami prosedur atau teknologi yang terkini dan terbaru yang diperlukan dalam pekerjaannya. Sebaliknya, individu yang pembelajarannya latar belakang pendidikan yang terbatas mungkin memerlukan pendekatan pembelajaran yang lebih intensif atau bimbingan yang lebih terarah lagi untuk mencapai tingkatan kinerja yang diharapkan. Nah, dari tahap terakhir itu ada individual decision making atau pengambilan keputusan individu. Karakteristik biografi individu juga berperan dalam mengambil keputusan di dalam organisasi. Misalnya, seorang manajer yang memiliki pengalaman kerja yang luas dan pendidikan yang solid mungkin akan membuat keputusan yang lebih strategis dan informasi. Sebaliknya, karyawan tingkat rendah dengan latar belakang pendidikan yang terbatas mungkin akan membuat keputusan operasional yang lebih taktis dan berdasarkan pada pengalaman langsung mereka di lapangan. Dengan demikian, karakteristik biografi individu yang terlibat dalam sebuah organisasi mempengaruhi kontribusi mereka terhadap input manusia, kemampuan yang mereka bawa, cara belajar mereka yang berkembang, serta bagaimana mereka berpartisipasi dalam pengambilan keputusan organisasi. Hal ini mempengaruhi kinerja dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Dalam konteks pengambilan keputusan individu dalam perilaku organisasi, kepribadian, nilai, sikap, dan kemampuan memainkan peran yang penting. Kepribadian seseorang seperti tingkat keterbukaan, neurotisme, dan keulatan dapat mempengaruhi preferensi dan pendekatan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, nilai-nilai dan sikap individu juga memainkan peran dalam menentukan prioritas dan preferensi pengambilan keputusan. Misalnya, individu yang mengutamakan keadilan mungkin akan cenderung membuat keputusan yang memperhatikan aspek-aspek tersebut. Yang terakhir, kemampuan individu seperti keterampilan analitis, pengetahuan, dan pengalaman juga berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Semakin tinggi kemampuan yang seseorang hasilkan dalam menganalisis informasi dan memproses data, maka semakin baik pula keputusan yang ia hasilkan. Jadi, dalam formula yang Anda berikan, kepribadian, nilai, dan sikap, serta kemampuan individu memainkan peran yang saling terkait. Baiklah, sekian dari hasil pemaparan materi mengenai karakteristik biografik yang saya paparkan ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam penyampaian materi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.